Selamat datang di channel Ceramah dari Hati. Selamat menonton dan semoga dengan video ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrizal. Kebetulan Ustaz alumni reuni Umroh Agustus 2025. Alhamdulillah. Ustaz, yang saya tanyakan tentang anak yang durhaka. Kebetulan Ustaz, kami ada mengurusi 24 lansia yang ditelantarkan dan yang tidak diurusi oleh keluarganya. Pertanyaan saya Ustaz, posisi kami, apakah hukumnya bagi kami, apakah kami termasuk pembiaran terhadap anak-anak yang durhaka? Demikian Ustaz pertanyaan saya. Dan yang kedua Ustaz, tentang warisan. Apakah ada seorang nenek mempunyai anak tunggal perempuan, yang mana anak perempuan itu lebih dulu meninggal, kemudian meninggalkan anak 4 orang? Apakah anak yang 4 ini dianggap mewarisi harta dari nenek tersebut? Demikian saja 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar dan dosa kecil? As-shaghair, ada dosa besar, al-kabair. Nah, dosa besar ini ada lagi yang terbesarnya 3. Kata sahabat, apa itu dosa besar yang terbesar 3? Yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan kita bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Anak-anak kita juga sampai hari kiamat berbakti pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Bersaksi di pengadilan kepersaksian palsu, syahadatuz zur, dosa besar. Jadi kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, kita nasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kau durhaka sama orang tua. Adapun orang tua yang dibiarkan anaknya, maka amal bapak sangat mulia, sangat baik. Bapak termasuk mengetuk pintu langit. Kenapa? Karena bapak wallahu fi aunil abdi. Allah akan menurunkan rahmat kepada seorang hamba madamal abdu fi auni akhi. Lakinya meninggal sebatang kara, anak tak ada, menantu tak peduli, bapak menjaganya. Maka bapak termasuk orang yang mengetuk pintu langit, turun rahmat Allah untuk bapak dan keluarga insyaallah. Adapun bapak menjaga orang tuanya lalu anaknya tak peduli, bukan berarti pembiaran. Karena kiai, ustadz, malam ini kita sudah ceramah di mana-mana, di TV One, di internet, semua mengatakan buat dosa membiarkan anak, membiarkan orang tua. Nah, jadi bapak tidak melakukan pembiaran. Bapak sudah mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak yang membiarkan orang tuanya dapat hidayah insyaallah. Amin. Ada seorang ibu, ibu, mak-mak. Ibu ini punya anak perempuan 1 orang. Kalau punya anak 1 orang, berapa dia dapat warisan kalau maknya meninggal? Fa in kanat wahidatan falahan nis. Kalau anak perempuan sendirian dapat harta warisan setengah, 50% untuk dia. Kalau anak perempuan bercampur sama anak laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau tunggal anak perempuan sendirian, setengah untuk dia. Ternyata anak ini meninggal duluan. Anak ini meninggal duluan dan dia meninggalkan anak 4 orang. 1, 2, 3, 4. Aku pinjam sebentar Ustaz ya. Mak ini masih ada. Mak ini, anak ini meninggal duluan. Tahun 2020 dia meninggal.
Kemudian emak ini meninggal. Tahun 2025 meninggal emak ini. Apakah 4 anak ini dapat harta warisan? 4 anak ini tidak dapat harta warisan. Kenapa? Karena emak dia meninggal dulu. Lalu siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suami tak ada, anak tak ada. Maka ahli warisnya adalah saudara-saudari si ibu ini. Ibu ini punya saudara laki-laki, saudari laki-laki, mereka lah yang dapat ahli waris. Mereka lah yang dapat warisannya. Datanglah 4 cucunya ini menuntut ke adik-adik neneknya ini, ke opung-opungnya ini. Tanya, kami kok nggak dapat? Kata dia, karena emak kalian mati duluan. Sudahlah emak kami mati duluan, kami tak dapat warisan. Kejam kali Tuhan itu. Maka keluarlah kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Apa namanya? KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Saking banyaknya perkara konflik model begini, gara-gara emak ayahnya mati duluan, cucu tak dapat, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu hukum, kompilasi hukum Islam Indonesia. Maka cucu dapat, kalau dia menuntut ke pengadilan, jatah dia tidak lebih dari jatah saudara-saudari ayahnya atau yang selepel dengan ahli waris itu. Jadi kalau menuntut 4 anak ini ke pengadilan agama, maka dia dapat. Tapi kalau dia tak menuntut, pengadilan tidak bisa menetapkannya. Sebaiknya kalau dia mau, dia tuntut, maka dia bisa dapat. Begitu penjelasannya. Jelas tak Pak? Alhamdulillah. Kalau tak jelas berarti udah ngantuk. Baik, terima kasih. Satu kali dari yang muda, iya, silakan. Boleh dibantu mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya Fahrul Riza. Cukup sederhana pertanyaan saya Ustaz, tentang silaturahim. Jadi pada kasusnya kita memiliki sebuah masalah dengan salah satu anggota keluarga yang kalaupun kita cari-cari ruang manfaatnya, tidak ada ketemu manfaatnya juga Ustaz. Udah berusaha untuk kita sambung silaturahim, namun menghasilkan minimal 2 Ustaz. Satu, menambah beban pikiran, yang kedua menambah banyak dosa gitu Ustaz. Untuk hal ini Ustaz, alternatif atau solusi masalah ini kira-kira apa ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz Abdul Somad dan semua yang ada di sini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahrur Riza. Fahru artinya kebanggaan. Riza artinya ridho. Sebetulnya ridho, tapi karena sebagian orang menulis dot itu pakai Z, Ridho Bahlawi jadi Reza Pahlevi. Fakhrul Riza, kebanggaan karena ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada orang tuanya nyebut gitu, saya aja menerjemahkan. Kalau kita sambung hubungan dengan dia, cakapnya kasar, hati kita sakit, bertambah beban pikiran. Jadi kalau gitu kita putuskan aja. Genting boleh, putus jangan. Genting boleh, putus jangan. Jadi macam mana? Ya kalau kebetulan arisan keluarga datang, say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Salaman, cukup. Sebab kalau lanjut nanti minjam duit, tambah pikiran kita. Begitu dia mulai udah agak-agak apa kok main pura-pura lah main handphone. Iya sebentar ya. Masa tak bisa ngasih alasan? Ini macam duit. Aku terus terang, duitku dipegang biniku semua. Aku apa pun tak adanya. Aku kalau mati kolor pun ditinggal. Enggak hina kita, karena menyelamatkan diri kita. Tapi putus tak boleh. Jangan sampai putus tali silaturahim. Pandai-pandailah mensiasati. Jadi Fakhrul Riza ini masih anak muda, tentu masa hidup dia lebih panjang dan dia akan berhadapan. Ini harus pandai-pandai mensiasati ini. Kalau hidup ini sebetulnya serba salah.
kaya kita, orang mau mengambil duit kita, mau minjam, mau minta, tak dikasih duit, marah. Punya jabatan kita, orang datang mau minta jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala, tak berkepala, jadi staf ahli, jadi asisten, mau dikasih, tak cukup semua, tak dikasih, marah. Susah kita, disepelekan orang. Kaya kita, diincar orang duit kita. Punya jabatan kita, kalau tak dikasih jabatan ke orang lain, marah. Lagi yang enak itu apa? Yang enak itu, kita kaya, tapi orang tak tahu, itu paling enak. Gaya kita mau mati aja. Nah, itu paling enak. Nah, kalau bisa Bapak, gak usah pejabat, kaya, duit banyak, tapi pakai sendal jepit, kemana-mana, naik ojek, terus kalau ditanya, ada kau duit? Nah, itu enak tuh, orang tak bisa minjam, malah dipinjami orang. Kasihlah aku tengok, tak sampai Jumat selesai ini, kata dia. Jadi intinya memang, kalau kita jadi pokok tinggi, anginnya kencang. Kalau mau jadi rumput, dipijak-pijak orang. Selalu ada resiko hidup. Makanya kalau ditanya orang barat, hidup itu apa sih? Apa hidup itu? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Jadi pejabat, ini resikonya. Jadi orang kaya, ini resikonya. Jadi orang rakyat jelata, ini resikonya. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Ternyata kalau habis makan toco ini lancar bahasa Inggris kita. Begitu Fahrul Riza. Tadi protokol kita, MC kita mengatakan Fahrul Riza ini anak muda. Mohon maaf Ustadz, saya malam ini melihat semua yang hadir ini adalah anak muda. Sesungguhnya mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Selama mereka punya semangat, selama mereka bersilaturahim, selama beribadah, itu adalah anak muda. Tapi kalau ada yang muda, masjid kulewati, lautan kuseberangi, bukit kan kudaki, surau dan langgar kulewati, maka sesungguhnya dia panti jompo. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Bapak ini betul terima kasih Ustaz, betul. Ya agak-agak dengan visual. Baik, untuk yang terakhir tadi sudah kami tunjuk di belakang tadi, ibu-ibu mana ya? Ya di belakang ini boleh dia? Enggak, yang di belakang, silakan berdiri. Oh iya, langsung. Mati dikali. Boleh dibantu dia? Kalau tuan beli belati, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, itu tanda waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua pihak penyelenggara yang sudah menghadirkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz kebanggaan umat Nabi Muhammad. Amin. Insya Allah ya Ustadz. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung ke pertanyaan ini Ustadz. Apa nasihat Ustadz bagi umat agama Islam yang merasa lelah berdoa agar mereka tetap yakin bahwa ketukan doa di pintu langit tidak pernah sia-sia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ku tengok selesai sholat nggak berdoa lagi. Kenapa kau nggak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum makbul kan? Kau ku tengok selesai sholat imam tuh berdoa, kau cabut. Kenapa kau nggak berdoa? Ya doa imam tuh lain Pak Ustadz. Dia minta hujan, aku jual es krim. Kau ku tengok asal orang tuh berdoa, kau berhenti, kau pergi. Kenapa kau tak berdoa? Ya, aku nggak paham tahap yang dimintanya. Saya sampai hari ini masih berdoa. Kenapa? Aku tak tahu doaku itu entah diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah.
Bahkan doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Bahkan doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. 10 doa itu tak pernah saya tinggalkan sehari semalam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10. Habis itu tutup dengan doa untuk orang tua. Rabbi fil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk anak. Rabbi habli minas solihin. Doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka. Yang terkunci-kunci terbuka dengan Al-Fatihah. Pintu rezeki terbuka dengan Al-Fatihah. Pintu jodoh terbuka dengan Al-Fatihah. Makanya ibu hati-hati kalau bapak itu Al-Fatihah. Fatihah katanya, tanya apa itu tadi bilang? Takut kita terbuka yang lain. Nah, makanya orang yang dalam hidupnya selalu ada ujian, pukulan, hidup ini tak pernah berhenti. Siapalah yang hidup ini tidak ada ujian? Tidak ada orang yang tidak ada ujian hidupnya. Pasti semua ada ujian. Maka semakin berat ujian, semakin berat cobaan. Iya Pak Ustaz, tapi hidup saya ini berat kali cobaannya. Iya, karena berat itulah makanya cobaan. Karena berat, kalau ringan namanya cobain. Cobaan. Maka dengan adanya cobaan itu terasa sujud itu lebih nikmat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi sebetulnya doa ini terkaitnya dengan tauhid. Orang yang tak mau berdoa tauhidnya lemah. Orang yang tak mau berdoa dia merasa hampa. Orang yang tak mau berdoa, saya sampai hari ini di sujud-sujud terakhir saya masih minta kepada Allah, masih mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita semua insyaallah. Tidak boleh putus asa. Syarat putus asa itu la yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun, kecuali orang yang kafir. Nauzubillah. Ajarkan anak-anak kita doa, khusus doa yang 10 tadi insyaallah. Laki saya kalau buka puasa dia merokok, dihisapnya. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru, Nabi SAW itu berbuka bisalasi tamaratin, dengan 3 butir kurma. Kalau tidak ada kurma, hasawatin, dengan beberapa teguk air. Nah, jadi berbukanya dengan kurma ganjil 1, 3, 5. Kok kenapa tak makan nasi? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurma tadi 3 Pak Ustadz. 3 apa? 3 kotak Pak Ustadz. 3. Bagus kurma. Jadi yang selama ini membuka puasanya pakai rokok, sengaja pula rokok itu diletakkan di mulut menunggu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka rombahlah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rokok di surga itu Pak Ustadz. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu semua yang kamu inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Semua yang kamu suka, semua yang kamu angan-angankan ada. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Semuanya di surga itu ada. Tak pernah ditengok mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah terlintas di hati dan pikiran. Jadi kalau begitu semua yang diinginkan ada, berarti rokok ada. Ada, tapi mengambil apinya di neraka. Itu sajalah pertanyaan saya Pak Ustadz. Insyaallah alumni GSN 2023.
Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.